Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan sebuah tangan yang sedang berada di tanah. Dan ternyata, itu adalah Enseol yang sedang mencoba merasakan apa ada musuh di sekitar mereka. Enseol kemudian berkata kalau dia akan mencari jalan lain. Karena di depan, ada sebuah pertarungan yang cukup sengit. Gem yang melihat Enseol bisa merasakan musuh dari getaran, membuat dirinya takjub dan meminta untuk diajari cara itu juga. Namun masih sama seperti sebelumnya, Enseol tidak memperdulikan Gem sama sekali dan langsung memutar balik untuk mencari jalan lain. Ia mendengar teriakan dari pertempuran di depan mereka. Mari kita lihat, meskipun aku harus menjual jiwaku, aku pasti akan membalaskan dendam saudara-saudaraku yang telah gugur. Hal itu tentu saja membuat Enseol sangat terkejut. Enseol kemudian kembali mengingat tentang balas dendam yang dia miliki juga. Hal itu kemudian membuat Enseol terdiam, dan menyadari rasa kebencian yang tak asing dari teriakan orang sebelumnya. Dan secara tiba-tiba, Enseol kembali dan berencana untuk ikut dalam pertarungan itu agar bisa membantu orang yang berteriak itu. Hal itu tentu saja membuat Gem berteriak kebingungan dan tidak percaya dengan tingkah laku Enseol. Setelah beberapa saat, akhirnya Enseol sudah berada di dekat pertarungan itu, namun Enseol masih berhati dengan cara bersembunyi di dalam pepohonan. Namun, ternyata ada satu asasin yang sedang mengawasi Enseol dan Gem yang sedang mengamati pertarungan. Dan secara tiba-tiba, asasin itu langsung terjun ke bawah untuk menyerang Enseol secara diam-diam. Akan tetapi, Enseol ternyata dapat menahan serangan itu dengan sangat-sangat mudah. Hal itu tentu saja membuat asasin itu sangat terkejut. Bagaimana bisa kau bisa menahan teknik asasinku? Apa kau juga asasin? Namun dengan cepat dan tanpa basa-basi, Enseol bersiap untuk menyerang balik dengan tatapan yang penuh akan kebencian. Enseol lalu berhasil menyerang asasin itu hingga membuatnya tewas dalam satu serangan. Teknik asasin ini adalah teknik yang dapat menutupi keberadaan diri mereka sendiri. Untung saja, kalau bukan karena teknik dispatku, teknik itu pasti akan begitu merepotkan untuk dilawan. Enseol kemudian kembali melanjutkan untuk memantau pertarungan di depan mereka. Sedangkan Gem, alih-alih fokus pada pertarungan, dia justru teriak-teriak ketakutan karena melihat darah. Enseol kemudian merasakan dengan teknik dispat miliknya, dan melihat kalau di depan, satu orang yang edang diserang oleh beberapa asasin sekaligus. Kemudian dalam hati, Enseol berkata dengan penasaran, kalau aku membantunya menyingkirkan para bajingan asasin itu, akankah aku merasa puas atas penyelesaian balas dendamku? Shin kemudian berganti ke dalam pertarungan itu. Satu orang yang diserang oleh asasin itu sekarang dalam keadaan kritis, dirinya yang sudah menerima terlalu banyak luka, membuat dia tidak bisa banyak melawan lagi. Para asasin pun dengan cepat ingin membunuh dia juga. Hahaha, sebagai tanda hormat, kami akan membunuhmu dengan cepat, ucap salah satu asasin itu. Namun tiba-tiba, Enseol langsung melancarkan serangan kejutan yang membuat asasin itu sangat terkejut. Sambil menahan serangan Enseol yang bertubi-tubi, asasin itu penasaran siapa orang itu sebenarnya, apakah memang masih ada yang tersisa dari mereka. Kembali ke pertarungan, Enseol kemudian berhasil menumbangkan satu asasin dengan sekali tebas ke arah lehernya. Melihat temanya terbunuh, seluruh asasin itu kemudian sangat marah dan bersiap untuk menghabisi Enseol bersama-sama. Namun tentu saja, mereka salah menargetkan orang. Dalam kepungan banyak asasin, Enseol justru berhasil memberikan serangan dan berhasil mengenai salah satu pundak dari asasin itu. Pertarungan belum berakhir sampai situ saja. Pertarungan masih berlanjut sangat sengit antara Enseol dengan para asasin itu. Dan saat dalam keadaan genting, karena banyaknya asasin yang dilawan Enseol, tiba-tiba ada satu asasin yang lolos dari penglihatan Enseol dan bersiap membunuhnya. Namun tiba-tiba, sebuah darah segar muncrat langsung ke wajah Enseol. Dan ternyata, orang yang hampir menyerang Enseol sudah terbunuh lebih dahulu oleh orang yang berteriak sebelumnya. Dengan tatapan penuh kebencian dan balas dendam,
orang itu membunuh asasin itu dengan sekali tebas dan tanpa ampun. Setelah para asasin terbunuh, orang itu tertawa dengan sangat keras seolah-olah akhirnya dirinya berhasil mencoba sesuatu. Dan ternyata, orang itu sangat senang karena akhirnya, dirinya bisa membalaskan dendam teman-temannya yang telah gugur sebelumnya. Seluruh tubuh asasin itu tergeletak tak bernyawa di depan Eunseol. Setelah itu, Gem yang bersembunyi di balik semak-semak muncul dan bertanya, apakah pertarungannya sudah selesai. Setelah keluar, Gem memuji Eunseol karena memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba, Gem mencoba menyerang Eunseol dari belakang yang sedang lengah karena tidak waspada pada dirinya. Tapi dengan cepat, Eunseol berhasil menangkis serangan dari Gem dengan pedang miliknya. Gem tentu saja sangat terkejut karena Eunseol ternyata masih bisa menangkis serangnya. Eunseol kemudian langsung menyerang Gem hingga menyebabkan Gem terpental sangat jauh. Eunseol juga menyadari kalau Gem lah yang membunuh orang terakhir yang sebenarnya ingin Eunseol interogasi terlebih dahulu. Mendengar itu, Gem dengan gugup menjawab, apa sebenarnya yang dimaksud Eunseol? Dan Gem juga bertanya, sejak kapan Eunseol menyadari kalau dirinya ingin membunuh Eunseol? Gem tentu saja sangat terkejut setelah Eunseol menjawab kalau, dirinya sudah tahu dari awal kemunculan Gem. Sebelumnya, saat kau sedang bersembunyi di bawah tanah, aku sudah tahu bahwa tubuhmu dipenuhi dengan senjata rahasia. Melihat pergerakan tulang punggungmu yang begitu kaku, kayak kau sedang membawa sesuatu di pinggangmu itu. Tak mungkin aku tak menyadarinya. Satu-satunya alasan aku tidak langsung membunuhmu, meskipun tahu identitas aslimu, hanyalah karena aku penasaran dengan metodemu. Memperhatikan mereka yang suka mencoba mengelabui orang lain. Aku kira ilmu itu dapat berguna dalam pertarungan berikutnya. Mendengar itu, Gem sangat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Eunseol itu. Gem dengan rasa frustasi kemudian melemparkan senjata rahasianya ke arah Eunseol sambil berkata kalau sandiwaranya sudah sempurna. Namun dengan mudah, Eunseol berhasil menghindari serangan itu. Aku bisa merasakannya, sewaktu bersamanya, tapi seperti yang kuduga. Apa dia dapat memprediksi pergerakanku? Akhirnya, pertarungan pun terjadi antara Eunseol dengan Gem. Namun karena perbedaan kemampuan, Gem terkena tebasan di bagian pundak. Eunseol kemudian berkata kalau, tak peduli selihai apa Gem menyembunyikan senjatanya. Semaunya akan sia-sia jika sudah ketahuan. Dengan sangat emosi, Gem mencoba maju dengan cepat dan mencoba kembali menyerang Eunseol. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.